Persis Solo usianya tahun depan genap berumur 100 tahun. Jika bicara perkembangan sejarah sepak bola, ternyata Solo termasuk kota yang ikut mengembangkan sepak bola di Nusantara. Klub dari berbagai background dan etnis mengembangkan sepak bola di kota Bengawan ini. Yuk kita dalami tentang perkembangan sepak bola lokal di kota Solo sebelum Indonesia merdeka. Di rubrik Sambil Nyawa Klopedia edisi kali ini bersama saya, Manisa. Perkembangan olahraga sepak bola di Indonesia tumbuh di berbagai kota besar. Muncul sekitar akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Setelah itu, kota-kota daerah juga mulai mengembangkan olahraga ini. Mereka memainkannya dengan cara yang masih sederhana dan peralatannya juga masih ala kadarnya. Sebagian besar memainkannya tanpa alas kaki. Alun-alun atau lapangan kampung bisa jadi lokasi strategis untuk memainkan sepak bola. Zaman dulu saat Indonesia belum merdeka, sebagian besar yang memainkan sepak bola adalah orang-orang Belanda. Awal 1900-an, kota besar seperti Jakarta, Surabaya, hingga Bandung banyak klub tumbuh dan menggelar pertandingan. Bahkan selain menggelar pertandingan, mereka juga menggelar pertandingan amal ataupun kompetisi. Kota Solo termasuk yang kena imbas dari geliat besar permainan sepak bola tersebut. Sekitar tahun 1906, masyarakat Solo diketahui sudah sering menyaksikan sepak bola. Pertandingan dimainkan oleh KNIL atau tentara Belanda yang ada di sebelah timur benteng Van Steenberg. Kala itu, lokasi bermainnya ada di sisi utara Gladak. Lokasi ini menjadi salah satu pusat base camp tentara Belanda. Lambat laun, akhirnya lapangan untuk pertandingan sepak bola ada di beberapa titik. Mulai dari di depan Istana Puramangkunegaran hingga di alun-alun utara dan selatan Keraton Kasunanan Surakarta. Kaum pribumi di kota Solo juga mulai melirik untuk memainkannya. Tim sepak bola pribumi pertama di Solo bernama Romeo. Tim terbentuk tahun 1908, Romeo memainkan bola di sekitar alun-alun selatan. Romeo jadi salah satu pendiri Persis Solo. Salah satu pendiri Persis Solo dari klub Romeo adalah Rekso Di Projo. Sayangnya, eksistensi Romeo hilang setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Walaupun begitu, munculnya Romeo berdampak besar pada perkembangan sepak bola di kota Bengawan ini. Tak lama berselang setelah Romeo terbentuk, muncul tim-tim pribumi baru lainnya di Solo. Mulai dari klub bernama Delo, klub ini terdiri dari para buruh pabrik di Lawean. SSB Mars masih berlatih di lapangan alun-alun selatan. Setelah Mars berdiri, muncul klub lainnya, seperti Kras, Mat, Des, Truno Kembang, Pamor, hingga Ster. Ster masih ada hingga hari ini dan masih jadi klub anggota internal Persis Solo. Ster berkepanjangan dari Sport Temuju Eko Rukun. Di kota Solo mulai tumbuh beberapa klub lokal yang membentuk sebuah organisasi sepak bola atau yang akrab disebut dengan BON. Pada akhir Maret 1923, 4 klub mendirikan Vorstenlandst Voetbalbond atau yang akrab disingkat VVB. VVB adalah cikal bakal dari Persis Solo yang masih eksis hingga hari ini. VVB didirikan oleh 4 klub yakni Legend, Romeo, Mars, dan Delo. VVB jadi wadah atau organisasi bagi klub-klub lokal di kota Solo. Hadirnya VVB juga membuat eksistensi sepak bola di kota Solo makin menggeliat. Tim PS Hizbul Wathan atau PSHW di Solo juga ikut tumbuh. Klub ini mulai eksis memainkan sepak bola sejak 1929. Bicara eksistensi, klub-klub pribumi di Solo tak hanya melawan klub-klub di satu kota saja.
klub dari Solo mulai berani bertanding dengan klub luar Solo. Beberapa klub Solo juga sudah berani menjalani pertandingan di luar kota seperti Mars hingga Delu yang sempat bertanding ke Surabaya pada tahun 1920-an. Romeo di tahun 1924 juga sempat bertanding di Purworejo periode Agustus hingga Desember 1923-an. Mars bisa dibilang tim yang terkenal sulit untuk dikalahkan. Mars saat melawan beberapa klub dari luar Solo tak pernah kalah. Mulai dari menahan seri Sinar Matahari dari Semarang 1-1, lalu menang 2-1 melawan BB Moker, dan menang 1-0 dengan Jong Java, hingga Vios dari Surabaya dikalahkan 0-2 oleh Mars. Menariknya, Mars kala itu menggelar pertandingan juga dengan beramal, di mana hasil dana tiket pertandingan disumbangkan untuk pembinaan pendidikan. Salah satunya kepada sekolah Muhammadiyah. Bicara soal Mars, ternyata klub ini zaman dulu sempat hampir bertanding di luar negeri. Tepatnya pada 1924, Mars diundang bertanding di Singapura. Nama Mars kala itu memang tak hanya terkenal sebagai klub yang bagus di Indonesia. Namun, klub ini juga harum namanya sampai ke luar Hindia Belanda. Negara luar bahkan mengakui kualitas pemain Mars kala itu. Catatan soal Mars yang diundang ke Surabaya diberitakan oleh koran Darmo Kondo. Tepatnya di edisi 17 Desember 1924, di mana diberitakan Mars dapat undangan untuk melawan 3 perkumpulan sepak bola di Singapura, yakni pada tanggal 28, 29, dan 30 Desember 1924, mulai melawan VV Malaya, VVSCC, dan VVSCFK. Sayangnya, akhirnya diketahui Mars gagal mengiyakan undangan dari SHB yang sangat berharga tersebut. Alasannya karena Mars cukup mepet untuk membahas persiapan dan perjanjian antara kedua belah pihak. Walaupun gagal, setidaknya Mars membuktikan bahwa potensi pemain lokal di Solo sejak dulu sudah diakui oleh dunia. Tak hanya bertanding, klub di Solo juga mulai berkompetisi. VVB akhirnya mulai menggelar kompetisi untuk klub lokal mulai 1924. Pada tahun tersebut, almarhum Budi Utomo memberikan hadiah kepada VVB sebuah piala dan medali bergilir. Hadiah ini untuk anggota VVB yang menjuarai kompetisi lokal. Akhirnya, kompetisi internal VVB memperebutkan titel Budi Utomo Baker. Di kompetisi edisi pertama ini, seluruh anggota VVB ikut serta, kecuali legend yang tidak bisa ikut karena terikat oleh disiplin militer. Panitia kompetisi internal pertama adalah Rekso Diprojo, Niti Raksiko, Wiyo Saputro, Cidro Diprojo, dan Marto Wiyono. Hasil dari kejuaraan ini, Mars jadi juara dan runner-up-nya adalah PS Romeo. Selain menjadi juara pada 1924, sebelum Indonesia merdeka, Mars juga tercatat jadi juara pada tahun 1925, 1929, 1933, dan 1939 di kompetisi Persis Solo. Klub lainnya juga sempat jadi juara, seperti Indonesia Muda yang jadi juara pada tahun 1938. Di periode 1930 hingga 1940-an, kompetisi lokal di kota Solo digelar dalam 2 organisasi, pertama VVB atau Persis dan VBS. Nah, VBS juga punya banyak klub anggota kala itu, mulai dari TNH yang pemainnya dari etnis Tionghoa, lalu Al-Ittihad yang beranggotakan pemain etnis Arab yang tinggal di Solo, dan klub anggota VBS lainnya adalah Bikwik, DMN, ADO, dan Sparta. Kalau di tahun 1930-an hingga 1940-an, anggota kompetisi internal Persis terdiri dari Romeo,
Hizbul Waton, Al-Watoni, Mars, Indonesia Muda, Garuda, hingga Sinar Kota. Pasti banyak yang mulai penasaran soal eksistensi VBS yang merupakan klub asal Solo bentukan Hindia Belanda, pesaing Persis Solo. Sabar, soal klub ini akan kita bahas lebih mendalam di episode berikutnya. Kalau ada pertanyaan atau informasi soal Persis bisa ditulis di kolom komentar. Kalau ada pembahasan yang ingin dikulik juga bisa ditulis di kolom komentar. Semoga kedepannya bisa ikut kulik dan bahas di Sumber Nyawa Klopedia. Pantau terus episode Sumber Nyawa Klopedia berikutnya di channel YouTube Radar Solo TV. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupakan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah dan Persis Solo sak josi. Dadah!